Kalau boleh saya katakan Bapak sekalian, ya kalau kita bicara gen, karena kita sekarang judulnya kan bagaimana membangun gen, maka sebenarnya kita tarik aja dulu, ya. Kita tarik dulu bagaimana proses penciptaan atau bahasa saya itu codingnya manusia, ya codingnya manusia yang sudah Allah benamkan dalam gen kita. Codingnya kita itu apa sebenarnya? Ya, codingnya kita, ini bahasa saya aja. Codingnya kita adalah yang sudah Allah jelaskan dalam Al-Quran, yang Allah sebutkan di situ, alastu birabbikum, kata Allah. Benarkah aku Tuhanmu? Apakah engkau bersaksi aku Tuhanmu? Kata Allah, qaulu bala syahidna. Itulah coding pertama. Jadi kalau bicara gen, maka kita yang perlu kita perbaiki, kita bersihkan lagi adalah gen tauhidnya kita. Ya, yang perlu kita perbaiki atau kita perlu sebuah mungkin perbaharui itu gen tauhidnya kita. Ya, apa itu gen tauhid? Gen untuk mengakui Allah sebagai satu-satunya zat yang berhak disembah. Ya, dan tidak ada lagi yang berhak disembah selain Dia. Zat yang menurunkan hujan dari langit, zat yang memberikan atau menurunkan air, zat yang menurunkan atau menurunkan besi dari langit dan seterusnya. Itulah gennya kita. Sehingga kalau gen itu Bapak-Ibu sekalian sudah kita dapat dan sudah kita rasakan terinstal dengan baik dalam diri kita, maka kalau Anda, Bapak-Ibu lihat di sini, ini ada serai, ya. Ini ada kunyit, ya. Ini ada jeruk nipis, ya. Ada jahe juga dan ada bawang putih, ada bawang merah di sini. Apa yang kita lihat di sini? Kita akan melihat kalau kita pakai kacamata kita sebagai kacamata fisik, kita akan mengatakan, oh ini ada jahe yang rasanya pedas. Oh ini ada kunyit yang rasanya pahit. Oh ini ada serai yang rasanya pedas. Dan seterusnya. Tapi kalau kita melihatnya dengan kacamata iman, kacamata tauhid, maka yang akan kita lihat dan kita sampaikan ketika melihat ini bukanlah kita membicarakan pertama kali tentang jahenya, kunyitnya, bawangnya, serainya, jeruk nipisnya, tapi kita akan katakan Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Tidak sia-sia ya Allah Engkau menciptakan jahe yang saat ini jahe itu yang kita tahu menjadi salah satu minuman yang penghuni surga. Tidak sia-sia ya Allah Engkau menciptakan kunyit di negeri ini. Tapi sayangnya penduduk negeri ini ya tidak merasakan atau tidak mau terlalu banyak memanfaatkan makhluk atau ciptaanmu bernama kunyit ini. Akhirnya yang terjadi apa? Ketika semua itu terlanggar Bapak sekalian, ya, atau tidak dikerjakan sesuai dengan sunatullah atau fitrahnya, maka pasti muncul masalah. Ya, pasti muncul masalah. Dunia pengobatan yang saya pelajari dan mungkin teman-teman pelajari juga yang dari kedokteran tidak mengajarkan eksistensi tauhid di sana karena basisnya adalah barat dan materialisme. Faktanya begitu. Kalau udah mentok banget, baru dipanggil tuh. Itunya ahli rukyah apa segala macam udah mentok mengenai kita, akhirnya mengatakan ini pengobatan tradisional, katakanlah gitu kan begitu faktanya, ya. Dan kita harus akuin itu, ya sehingga nanti apa kalau bicara kayak beginian terus sekalian ya nanti kita akan bahas apa hubungan ini semua dengan gen, ya apa hubungan ini semua dengan gen. Judulnya kan kita membentuk gen yang powerful, gen yang seperti mudah-mudahan seperti Al-Fatih atau Khalid bin Walid, Amr bin As, Tolha, Zubair, Masya Allah. Gen-gen seperti itu yang kita mau ciptakan atau kita mau create zaman sekarang ini. Tapi kalau seandainya orang tuanya, kitanya sekarang nggak merasakan getaran-getaran gen itu, ya atau mungkin ya getaran-getaran ketauhidan dalam gen kita itu susah kita bisa menularkannya pada orang lain. Ya, itu yang menarik. Bagaimana tangan Nabi itu, ya kemarin saya sempat zoom juga sama PLN pusat, saya katakan manusia kan konduktor. Ya, konduktor artinya dia bisa membawa, menyalurkan. Jadi kalau orang kena listrik, nempelin ke kita bisa nyetrum juga gitu. Saya bilang, kenapa tangan Nabi itu, Bapak sekalian, kalau beliau memegang sesuatu atau yang sakit, itu dengan kuasa Allah bisa sembuh. Kenapa? Konduktor tangan itu. Jadi kayak radioterapi, tapi generator dalam dadanya berupa iman, berupa keyakinan,
berupa akidah itu luar biasa powerful, sehingga apa? Tangannya ini ketika diusapkan pada benda-benda tertentu, subhanallah. Bahkan kurma pun, batang kurma pun menangis ketika beliau mau pindah tempat khutbahnya. Menangis, ngomong coba batang kurma. Pelepah kurma tuh ngomong, ya Rasulullah jangan pindah. Sampai kayak begitu. Kenapa? Karena generatornya, generator iman, generator akidah yang menjadi kekuatan dalam diri beliau itu powerful luar biasa. Kenapa bisa powerful seperti itu? Karena terus terisi dengan kebaikan. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang kita bicara tentang membangun gen yang kuat ya ke depan, maka kata kunci pertama apa? Perbaiki akidah. Kata kunci pertamanya, perbaiki iman kita kepada Allah. Ya, perbaiki amal kita. Maka gen kita akan baik. Ya, kalau sudah gen itu baik, imannya baik, maka insya Allah banyak hal-hal atau keajaiban yang akan kita rasakan dalam kehidupan kita. Insya Allah.